pembelajaran yang harus kalian capai itu adalah yang pertama, peserta didik dapat menemukan contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab. Kemudian peserta didik mampu menguraikan pentingnya bertanggung jawab atas hak. Kemudian peserta didik mampu menganalisis dampak apabila hak yang tidak digunakan secara bertanggung jawab. Peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis apabila hak tidak digunakan secara bertanggung jawab. Kemudian peserta didik mampu menemukan informasi penting dari teks eksplanasi yang berjudul penemuan produk. Peserta didik mampu membuat peta pikiran yang berisi informasi penting dari teks eksplanasi tentang penemuan produk. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mempresentasikan peta pikiran berisi informasi penting teks eksplanasi. Nah, siapa tadi malam yang tidak belajar? Belajar semua? Sampai belajar? Belajar Dita? Belajar. Jadi sebagai seorang pelajar di sekolah sudah belajar pelajaran oleh Bapak Ibu guru. Nah, di rumah kalian wajib mengulas kembali pelajaran yang sudah diperoleh dari sekolah. Nah, belajar itu tidak harus malam hari ya anak-anak. Bisa pulang sekolah, bisa selesai mengaji, dan waktunya tidak harus lama, bisa 1 jam, bisa 2 jam. Yang penting mengulas kembali materi supaya tidak lupa. Baiklah, untuk materi pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Bola lampu pijar. Penemuan bola lampu pijar. Nah, apa kalian masih ingat siapa penemu bola lampu pijar? Betul sekali, Thomas Alva Edison. Nah, dampak dari adanya bola lampu pijar itu apa ya? Menerangi supaya tidak gelap. Jadi ketika malam hari menggunakan apa tadi? Bola lampu pijar. Untuk apa kalian menggunakan bola lampu pijar kalau di rumah? Di rumah untuk belajar. Seperti itu, geng. Nah, sekarang kita masuk pada materi hari ini, muatan PPKN dulu. Nah, kalian perhatikan gambar yang ada di depan kalian itu. Gambar apa ya? Belajar kelompok. Nah, di situ ada salah satu siswa yang dia menunjukkan jarinya, unjuk jari ya, mengangkat jarinya. Nah, dia sedang mengangkat jari itu sedang apa? Berpendapat. Nah, apakah gambar yang kalian lihat di depan ini bentuk hak di sekolah? Ya. Apakah kalian tahu manfaat menggunakan hak di sekolah secara bertanggung jawab? Nah, ini nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, tadi kalian sudah membentuk menjadi 4 kelompok ya. Ada kelompok Bali, kelompok Jawa, kelompok Maluku, yang satunya kelompok Papua. Nah, sekarang setelah kalian membentuk kelompok, kalian akan mendapatkan LKPD. Apa itu LKPD, anak-anak? Ya, lembar kerja peserta didik. Nah, jadi nanti setelah kalian saya bagikan ini ya, lembar kerja peserta didik, kalian menyimak video dulu. Oke, materi apa yang harus kalian pelajari. Kemudian nanti setelah itu di LKPD ini kalian akan mengerjakan soal berdasarkan materi yang sudah disimak dari video tadi. Ini saya bagikan dulu LKPD-nya. Nah, kalau sudah kalian terima, untuk LKPD yang kedua disisihkan dulu ya. Untuk LKPD yang pertama dipersiapkan. Sekarang kita simak video berikut ini dulu. Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama Putri. Hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan tema. Tema 1, penemu yang
klasifikasi penggunaan hak yang bertanggung jawab di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, menceritakan pengalaman penggunaan hak yang bertanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak kecil. Hak harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hak biasanya baru diperoleh setelah melakukan kewajiban. Misalnya, Dedi sebagai siswa berkewajiban belajar ataupun di kelas. Hak yang akan diperoleh Dedi adalah dalam memahami pelajaran dan belajar di sekolah. Perhatikan gambar berikut. Kewajiban kita sesuai dengan gambar tersebut adalah mematikan saklar saat listrik selesai dimanfaatkan. Dengan begitu, kita akan memperoleh hak merasakan tagihan biaya listrik yang lebih murah. Beberapa contoh lainnya, misalnya di lingkungan rumah, bermain dengan nyaman lalu mematikan mainan setelah selesai. Hal itu dilakukan agar mainan tidak cepat rusak. Di lingkungan sekolah, membaca buku dipergunakan dengan tenang. Hal itu dilakukan agar dapat membaca dengan fokus dan tidak mengganggu orang lain. Di masyarakat, diperbolehkan ikut kerja bakti sesuai kemampuan. Hal itu dilakukan agar pekerjaan yang dikerjakan dapat selesai dengan baik. Manfaat menggunakan dan dampak tidak menggunakan hak dengan bertanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak kecil. Penggunaan hak harus dilakukan dengan bertanggung jawab agar tidak ada yang dirugikan. Bagaimana rasanya jika kita tidak memperoleh hak kita? Misalnya pada saat pemadaman listrik. Saat listrik padam, rasanya sangat tidak enak, bukan? Salah satu penyebab pemadaman listrik adalah pemakaian yang berlebihan. Oleh karena itu, kita harus menghargai hak orang lain terlebih dulu jika ingin mendapatkan hak kita, yaitu dengan menghemat penggunaan listrik. Ini salah satu gambar contoh bertanggung jawab dalam menggunakan hak. Mematikan televisi setelah menonton merupakan contoh penggunaan hak menggunakan listrik secara bertanggung jawab. Sekian dulu penjelasan dari Ibu. Pada pembelajaran berikutnya. Nah, tadi kalian sudah menyimak videonya. Berarti sekarang kalian sudah tahu apa saja contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab. Kemudian manfaat penggunaan hak secara bertanggung jawab di sekolah itu apa? Kemudian dampak dari penggunaan hak yang tidak bertanggung jawab itu apa? Tadi sudah ada di video ya, anak. Nah, sekarang yang akan kalian lakukan adalah berdiskusi. Ya, tadi untuk LKPD 1 yang sudah dibagikan ya kepada setiap kelompok. Nah, silahkan itu nanti kalian diskusikan. Jadi setiap kelompok wajib untuk saling bertukar pikiran ya supaya cepat selesai. Ada kerjasama, kemudian saling membantu. Jadi tidak ada yang hanya melihat saja. Ayo bisa dimulai untuk bekerja kelompok. Nah, di situ di LKPD yang pertama itu ada 3 soal nanti. Sudah kamu persiapkan LKPD-nya? Ada 3 soal. Yang pertama akan sajakan contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab. Kemudian apakah manfaat menggunakan hak sekolah secara bertanggung jawab. Dan yang ketiga, bagaimanakah dampak penggunaan hak yang tidak bertanggung jawab. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Nah, silakan untuk dikerjakan terlebih dahulu.
Bali. Kita beri semangat untuk kelompok Bali yang mau melaksanakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Bali ini memanfaatkan hasil diskusi kami. Berdasarkan video yang telah kalian simak, apa sajakah contoh penggunaan hak secara bertanggung jawab? Contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab. 1. Mematikan televisi setelah menonton merupakan contoh penggunaan hak pemanfaatan listrik secara bertanggung jawab. Mendengarkan lagu atau musik dari radio di rumah, namun kita tidak boleh menyalakan dengan volume yang sangat keras, karena dengan begitu kita telah mengganggu tetangga kita yang juga memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Apakah manfaat menggunakan hak secara bertanggung jawab? Manfaat jika menggunakan hak secara bertanggung jawab yaitu orang lain akan selalu menghargai kita jika melakukan hak dengan rasa tanggung jawab. Memberi manfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Orang lain akan percaya kepada kita. Bagaimanakah dampak dari penggunaan hak yang tidak bertanggung jawab? Akibat yang terjadi apabila hak dan kewajiban dalam pelaksanaannya tidak terlaksanakan secara seimbang akan menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertikaian, konflik, kekerasan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat sehingga hidup tidak lagi harmonis, tentram, dan nyaman. Demikianlah tadi hasil diskusi dari kelompok Bali. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang mau bertanya kepada kelompok Bali? Ya, berdiri nih. Tadi dijelaskan oleh kelompok Bali bahwa saat menggunakan hak kita harus secara bertanggung jawab. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika teman kita cuci tangan dan menyalakan keran air tetapi setelah selesai keran tersebut lupa dimatikan, apakah kejadian tersebut masuk ke dalam penggunaan hak yang tidak bertanggung jawab? Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok Papua. Kalau menurut saya, kita di sekolah salah satunya adalah memperoleh fasilitas dari sekolah termasuk wastafel tempat cuci tangan. Apabila ada teman kita yang mencuci tangan di wastafel dan tidak mematikan keran airnya, berarti dia telah menggunakan haknya tetapi tidak secara bertanggung jawab. Ya, ada yang lain untuk menanggapi atau bertanya Bali? Saya Ya, berdiri. sebagai seorang siswa kita sudah belajar mengenai apa itu tanggung jawab. Jadi bisa mungkin apapun yang kita lakukan harus disertai dengan rasa tanggung jawab, termasuk mematikan keran air setelah cuci tangan supaya menghemat air. Oke. Sudah? Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Bali. Nah, baiklah anak, itulah tadi penampilan dari kelompok Bali dan kelompok-kelompok yang lainnya. Nah, kalian sekarang sudah tahu apa saja contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab. Apa tadi contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab tadi apa? Contohnya apa saja? Yang pertama tadi mematikan televisi apabila sudah tidak ditonton. Kemudian yang kedua menyalakan radio dengan volume yang sewajarnya. Ada contoh yang lain lagi? Tadi menggunakan keran air setelah digunakan maka harus dimatikan. Nah, itu contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab. Kemudian manfaat menggunakan hak di sekolah secara bertanggung jawab apa tadi manfaatnya? Yang pertama nah, orang lain akan selalu menghargai kita. Jadi kalau kita menggunakan hak secara bertanggung jawab maka orang lain akan menghargai kita. Yang kedua
pribadi yang bertanggung jawab. Nah, apa dampaknya dari penggunaan hak yang tidak bertanggung jawab? Dampaknya ini bisa dampak positif atau dampak negatif? Dampak negatif. Jadi kalau kalian menggunakan hak secara tidak bertanggung jawab, maka akan timbul dampak negatifnya. Apa itu dampak negatifnya? Maka akan menimbulkan perpecahan. Terus apa lagi? Permusuhan. Apa lagi? Jadi hak itu adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada diri kita sendiri. Tetapi hak yang kita miliki itu dibatasi oleh hak orang lain. Jadi artinya kita mendapatkan hak dengan tidak mengganggu hak orang lain. Tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab itu adalah wujud kesadaran akan kewajiban. Penggunaan hak harus dilakukan dengan bertanggung jawab agar tidak ada yang dirugikan. Nah ini tadi ya yang kalian jawab. Penggunaan hak yang bertanggung jawab itu ada mematikan televisi setelah menontonnya, kemudian mendengarkan radio dengan volume yang sewajarnya. Nah manfaatnya ini tadi juga sudah kalian jawab. Kemudian ini dampak negatif dari penggunaan hak yang tidak bertanggung jawab. Ini juga sudah kalian jawab tadi. Nah, sekarang kita masuk pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Kalian buka bukunya halaman 53. Di situ ada teks berjudul Roda Mengubah Wajah Dunia. Sudah ketemu? Sudah ya? Nah, sekarang kalian perhatikan dulu ke depan. Nah, ini ada benda apa ini? Ini ada benda apa ini? Mobil. Nah, mobil ini punya apa ya supaya dia bisa berjalan? Roda. Punya roda. Jadi roda ini fungsinya adalah untuk membantu mobil ini supaya bisa berjalan. Nah, kemudian ketika mobil ini bisa berjalan, nanti fungsinya apa mobil ini ketika dia bisa berjalan? Apa kemarin? Apa? Selain mobil kan bisa juga sepeda yang punya roda. Terus apa lagi? Motor. Nah, kalian menggunakan sepeda motor atau mobil itu untuk apa? Untuk membantu aktivitas siapa? Manusia. Nah, misalkan kok kalian mau pergi jauh misalkan, apakah kalian berjalan kaki? Menggunakan apa? Sepeda motor. Yang punya sepeda motor pakai sepeda motor, oke? Nah, itulah fungsinya kendaraan yang mempunyai roda. Jadi meringankan aktivitas manusia. Nah, sekarang kalian sudah membuka bukunya? Nah, kalian baca teksnya tadi, oke? Kalian baca dengan dalam hati, jangan membaca dengan suara nyaring karena akan mengganggu temannya. Sudah kalian baca? Sudah. Nah, kalau sudah kalian baca, LKPD-nya yang kedua yang sudah dibagikan tadi dipersiapkan. Sudah kalian siapkan? Sudah ya? Nah, dipersiapkan. Nah, nanti di LKPD yang kedua itu ada pertanyaan mengenai buatlah informasi penting dan peta pikiran dari teks eksplorasi penemuan roda. Nah, nanti formatnya ya untuk menjawabnya ada di LKPD-nya, yaitu nanti paragraf 1 itu nanti isinya apa, yaitu di titik-titik ini. Paragraf kedua isinya apa, isi titik-titiknya itu sampai dengan paragraf ke-5. Nah, itu untuk informasi penting. Kemudian untuk peta pikirannya nanti akan ada seperti ini kan, ya. Nah, nanti kalian tulis judul teksnya yang kamu baca tadi apa, pernyataan umumnya ada di paragraf berapa, deret penjelasnya paragraf pertama paragraf berapa, deret penjelas yang kedua paragraf berapa, dan kesimpulannya paragraf berapa. Nah, kalau sudah
dipersiapkan. Saling membantu, saling menjawab pertanyaan tadi. Untuk informasi pentingnya pada paragraf 1 tadi apa, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa, sampai paragraf keempat. Nah, peta pikirannya juga sama. Nanti untuk deret penjelasnya yang mana, pernyataan umum yang mana, seperti itu. Sudah, anak? Nah, kalau sudah selesai, berarti sekarang saatnya kalian memaparkan di depan kelas atau mempresentasikannya. Siapa yang berani untuk mempresentasikan? Ya, dari kelompok? Jawa. Oke, silakan masuk ke depan. Suaranya yang keras. Informasi penting yang terdapat pada teks roda pembawa dan dunia. Paragraf 1. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Paragraf 2. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Peninggalan paragraf 3. Pada tahun 1845 Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan dan yang berisi udara. Paragraf 4. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia karena pendistribusian barang-barang perdagangan jadi lebih cepat dan mudah tanpa roda. Tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Judul teks roda mengubah wajah dunia. Judul pernyataan umum. Paragraf 1 deret penjelas. Paragraf 2 deret penjelas. Paragraf 3 kesimpulan. Paragraf 4. Sudah? Sudah. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok Jawa. Nah, kemudian apakah ada yang mau bertanya? Ya, Mungkin. Suaranya kurang keras. Apa saja unsur-unsur dari teks eksplanasi? Tolong tunjukkan unsur dari penjelas dari teks eksplanasi. Roda pembunuh wajah dunia. Oke, dan dijawab dulu. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok Manggu. Apabila di rumah hak yang kita peroleh sudah menggunakan secara bertanggung jawab, maka apa manfaatnya? Jadi manfaatnya adalah 1. Kita bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. 2. Orang tua akan menghargai dan lebih sayang pada kita. Ya. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok Jawa. Kita beri tepuk tangan. Nah, terima kasih anak-anak karena kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Nah, sekarang untuk merilekskan
kalian sudah berpikir keras untuk bisa menyelesaikan LKPD 1 dan LKPD 2. Sekarang kalian bisa melakukan SDM dulu. Tentunya nah, bagaimana? Sudah semangat lagi? Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang apakah kalian sudah tahu tadi mengenai teks penemuan teks suatu kerelaan proses? Apakah kalian berdua teks penemuan dan proses? Kalau iya kan teks penemuan proses. Apa barusan teks nah, apa itu teksnya? Unsur-unsurnya ada 3, yaitu pernyataan umum, betul sekali. Nah, ini tadi yang sudah kalian kerjakan mengenai informasi penting dari teks roda pemuda wajah dunia. Paragraf 1 itu termasuk apa? Pernyataan umum. Paragraf kedua? Paragraf ketiga? Paragraf keempat? Pintar. Nah, sekarang kita pelajari kembali. Tadi unsur membuat pemikiran teks eksplanasi meliputi apa saja? Pernyataan umum, nah, semuanya tadi sudah kalian tulis dengan jelas di LKPD-nya. Kemudian kita ulas kembali materi yang sudah kalian pelajari tadi. Yang pertama, bagaimana penggunaan hak yang bertanggung jawab. Nah, tadi ada apa saja penggunaan hak yang bertanggung jawab? Yang pertama, mematikan televisi apabila tidak ditonton. Yang kedua, menyalakan radio dengan keluhan seadanya. Terus yang ketiga apa tadi? Mematikan keran air ketika sudah tidak digunakan. Kemudian yang kedua, apa saja unsur yang harus dipenuhi dalam membuat peta pikiran teks eksplanasi? Apa tadi? Ya, pernyataan umum. Yang kedua, yang ketiga, nah, untuk memastikan kalian memang benar-benar sudah mendalami materi pada hari ini, sekarang akan Butari sampaikan ini ya, akan saya bagikan mengenai soal evaluasi. Jadi soal evaluasi ini nanti tidak dikerjakan secara berkelompok, tetapi dikerjakan secara individu. Nah, nanti ketika sudah selesai kalian kerjakan, nanti dikumpulkan. Apabila nilainya nanti mencapai KKM, berarti mengikuti revisian pelayanan. Ketika nanti nilainya belum mencapai KKM, berarti akan mengikuti begitu ya anak-anak. Nah, jadi ini saya berikan soal evaluasinya. Nah, kalau sudah menerima, silakan langsung dikerjakan. Sudah? Baiklah, kalau sudah, tadi soal evaluasinya sudah dikumpulkan. Sekarang kita simpulkan hasil dari pembelajaran
Jadi kalian pada hari ini tadi telah mempelajari apa saja anak-anak? Yang pertama, yang kedua penggunaan hak secara bertanggung jawab. Yang ketiga manfaat penggunaan hak secara bertanggung jawab. Yang keempat dampak negatif dari penggunaan hak secara tidak bertanggung jawab. Nah, dari pembelajaran yang sudah kalian pelajari hari ini, yang mana yang kalian sukai? Eksplanasi. Ternyata kalian menyukai teks eksplanasi, ya, tidak apa-apa. Kemudian, apakah masih ada yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Apakah masih ada yang belum kalian pahami untuk pembelajaran hari ini? Nah, untuk pembelajaran pertemuan besok pagi kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat. Jadi nanti malam untuk pembelajaran hari ini dipelajari kembali di rumah ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, kita menyanyi lagu Gundul-Gundul Batu dulu. Ayo. Solid Kids. Terima kasih sudah menyanyikan lagunya. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa bisa dibereskan untuk mejanya, bukunya bisa dibereskan terlebih dahulu. Sudah anak-anak? Nah, kalau sudah, persiapan untuk berdoa. Nah, untuk berdoa sebelum pulang akan dipimpin oleh Aira. Aira bisa memimpin doanya. Doa mulai. Nah, sebelum pulang nanti ketika kalian pulang ya, setelah sampai di rumah jangan langsung bermain. Apa yang harus dilakukan? Ganti baju, cuci tangan, cuci kaki, makan. Baru kalau mau pergi bermain jangan lupa berpamitan. Demikianlah anak-anak untuk pembelajaran